mm tersebut digunakan untuk menembak korban Yosua Huta Barat. Kemudian saksi Ferdi Sambo mempertimbangkan dengan tenang dan matang segala perbuatan dan kemungkinan tentang akibat-akibat dari tindakan yang akan dilakukan oleh Richard Eliezer untuk menembak korban Yosua Huta Barat yang dapat Baik, kini kita kembali ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk mengikuti jalannya sidang banding Putri Chandrawati. Bukannya membuat saksi Ferdi Sambo dan terdakwa Putri Chandrawati yang merupakan suami istri tersebut saling mengingatkan untuk mengurungkan terlaksananya niat jahat tersebut, akan tetapi keduanya justru saling bekerja sama untuk mengikuti dan mendukung kehendak saksi Ferdi Sambo. Kemudian terdakwa Putri Chandrawati turun ke lantai 1 dan mengajak saksi Ricky Rizal Wibowo ke rumah dinas Duren 3 nomor 46 dengan alasan melakukan isolasi mandiri. Sedangkan saksi Kuat Ma'ruf yang sebelumnya juga mengetahui akan dirampasnya nyawa korban Yosua Huta Barat dengan kehendaknya sendiri sudah membawa pisau di dalam tas lempangnya yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan apabila korban Yosua Huta Barat melakukan perlawanan. Selanjutnya saksi Kuat Ma'ruf tanpa disuruh langsung menghidupkan mobil Lexus M Nopol B1 MAH, lalu terdakwa Putri Chandrawati naik dan duduk di kursi tengah pada mobil tersebut, lalu menuju ke rumah Duren 3. Selanjutnya sekitar pukul 17.11 waktu Indonesia Barat, saksi Ferdi Sambo berjalan kaki masuk ke dalam rumah dinas Duren 3 melalui garasi dan bertemu dengan saksi Diryanto alias Kodir selaku asisten rumah tangga yang bertugas menjaga di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Di saat yang bersamaan, saksi Ricky Rizal Wibowo mengetahui kedatangan saksi Ferdi Sambo yang hendak merampas nyawa dengan cara menembak Yosua Huta Barat. Akan tetapi saksi Ricky Rizal tetap tidak memberitahu korban Yosua Huta Barat. Namun saksi Ricky Rizal Wibowo justru turut serta mendukung kehendak jahat tersebut dengan tetap mengawasi keberadaan korban Yosua Huta Barat yang masih berdiri di halaman rumah. Selanjutnya saksi Ferdi Sambo bertemu dengan saksi Kuat Ma'ruf di lantai 1. Saat itu Kuat Ma'ruf melihat Ferdi Sambo dalam keadaan raut muka marah dan emosi. Lalu dengan nada tinggi Ferdi Sambo mengatakan, "Wat, mana Ricky dan Yosua? Cepat panggil." Di saat yang bersamaan, saksi Richard Eliezer yang mendengar suara saksi Ferdi Sambo langsung turun ke lantai 1 menemui saksi Ferdi Sambo dan berdiri di samping kanan saksi Ferdi Sambo. Lalu saksi Ferdi Sambo mengatakan kepada Richard Eliezer, "Kokang senjatamu." Setelah itu saksi Richard Eliezer mengokang senjatanya dan menyelipkan di pinggang sebelah kanan. Bahwa pada sekira pukul 17:12 waktu Indonesia Barat, saksi Kuat Ma'ruf yang mengetahui kehendak saksi Ferdi Sambo dengan sigap dan tanggap keluar melalui pintu dapur menuju garasi dan menghampiri saksi Ricky Rizal yang berdiri dekat garasi di dekat bak sampah dengan mengatakan, "Om, dipanggil Bapak sama Yosua." Mendengar perkataan tersebut, saksi Ricky Rizal menghampiri korban Yosua Huta Barat. Korban Yosua Huta Barat saat itu sedang berada di halaman samping rumah dan kemudian Kuat Raup memberitahu korban Yosua Huta Barat
bahwa Yosua dipanggil Verdi Sambo. Kemudian atas penyampaian saksi Ricky Rizal tersebut menyebabkan korban Yosua Huta Barat tanpa sedikit pun merasa curiga berjalan masuk ke dalam rumah melewati garasi dan pintu dapur menuju ruang tengah dekat meja makan, diikuti dan diawasi terus oleh Ricky Rizal Wibowo dan saksi Kuat Ma'ruf. Bahwa saksi Kuat Ma'ruf setelah memanggil saksi Ricky Rizal dan korban Yosua Huta Barat tetap ikut masuk ke dalam rumah mengawal korban Yosua Huta Barat sampai di hadapan Verdi Sambo. Dan saksi Richard Eliezer saat itu juga saksi Kuat Ma'ruf masih membawa pisau di dalam tas selempangnya untuk berjaga-jaga apabila terjadi perlawanan dari korban Yosua Huta Barat. Sesampainya di ruangan tengah dekat meja makan, saksi Verdi Sambo bertemu dan berhadapan dengan Yosua Huta Barat. Pada saat itu, saksi Verdi Sambo langsung memegang leher bagian belakang korban Yosua Huta Barat, lalu mendorong korban Yosua Huta Barat ke depan sehingga posisi korban Yosua Huta Barat tepat berada di depan tangga dengan posisi berhadapan dengan saksi Verdi Sambo dan saksi Richard Eliezer yang berada di samping kanan saksi Verdi Sambo. Sedangkan posisi saksi Kuat Ma'ruf berada di belakang Verdi Sambo. Sementara saksi Rizky Rizal dalam posisi bersiaga untuk melakukan pengamanan bila korban Yosua Huta Barat melakukan perlawanan. Dia berada di posisi saksi Richard Eliezer, sedangkan terdakwa Putri Candrawati pada saat itu berada di dalam kamar utama dengan jarak kurang lebih 3 meter dari posisi korban Yosua Huta Barat berdiri. Kemudian Verdi Sambo langsung mengatakan pada Yosua Huta Barat dengan perkataan, "Jongkok kamu." Lalu Yosua Huta Barat sambil mengangkat kedua tangannya menghadap ke depan, sejajar dengan dada berkata, "Ada apa ini?" Selanjutnya saksi Verdi Sambo yang sudah mengetahui jika menembak dapat merampas nyawa berteriak dengan suara keras kepada saksi Richard Eliezer, "Woi, kau tembak, cepat woi, kau tembak." Seharusnya saksi Verdi Sambo sebagai seorang perwira tinggi di Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat Inspektur Jenderal yang sudah lama berkecimpung dalam dunia hukum, sepatutnya bertanya dan memberikan kesempatan kepada korban Yosua Huta Barat agar dia dapat menjelaskan tentang hal terjadinya sebagaimana ceritanya Putri Candrawati tentang pelecehan yang terjadi, cerita mana hanya sepihak dan bukannya malah membuat saya dipanggil saksi Verdi Sambo untuk semudah itu menjadi marah dan emosi untuk merampas nyawa korban Yosua Huta Barat. Setelah mendengar teriakan Verdi Sambo dan saksi Richard Eliezer, sesuai dengan rencana jahat yang telah disusun sebelumnya, dengan pikiran tenang dan matang serta tanpa ada keraguan sedikit pun karena sudah mengetahui jika menembak akan mengakibatkan dirampasnya nyawa korban Yosua Huta Barat, langsung mengarahkan senjata api Glock 17 ke tubuh korban Yosua Huta Barat dan menembakkan senjata api miliknya sebanyak 3 atau 4 kali hingga korban Yosua Huta Barat terjatuh dan terkapar mengeluarkan banyak darah. Penembakan tersebut pelurunya masuk dalam dada sisi kanan, masuk dalam rongga dada hingga menembus paru dan bersarang pada otot sela iga ke-8 kanan bagian belakang yang menimbulkan sayatan pada bagian punggung.
Kemudian saksi Ferdi Sambo menghampiri Yosua Huta Barat yang tergeletak di tangga depan kamar mandi dalam keadaan tertelungkup, tetapi masih bergerak-gerak kesakitan. Lalu untuk memastikan benar tidaknya bernyawa lagi, saksi Ferdi Sambo yang sudah memakai sarung tangan hitam menggenggam senjata api dan menembak sebanyak 1 kali mengenai tepat kepala bagian belakang dari korban Yosua Huta Barat hingga korban meninggal dunia. Tembakan saksi Ferdi Sambo tersebut menembus kepala bagian belakang sisi kiri korban Yosua Huta Barat melalui hidung, mengakibatkan adanya luka bakar pada cuping hidung sisi kanan. Lintasan anak peluru telah mengakibatkan rusaknya tulang dasar tengkorak pada 2 tempat yang mengakibatkan kerusakan tulang dasar rongga bola mata bagian kanan dan menimbulkan resapan darah pada kelopak bawah mata kanan yang lintasan anak peluru telah menimbulkan kerusakan pada otak. Bahwa kemudian dengan akal liciknya terdakwa Putri Candrawati selaku istri yang telah mendampingi saksi Ferdi Sambo sampai memiliki kedudukan sebagai pejabat tinggi Polri yang menjabat Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, terdakwa justru turut serta terlibat dan ikut dalam perampasan nyawa korban hingga terlaksana dengan sempurna. Padahal seharusnya sebagai istri seorang perwira tinggi kepolisian, dia harus mengingatkan suaminya agar jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak terpuji dan harus berlaku sabar dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada, serta turut menjaga keselamatan jiwa raga anggota yang melekat pada diri terdakwa Putri Candrawati. Bahwa sebagai tindak lanjut dan akal liciknya, beberapa saat setelah kejadian perampasan nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat, saksi Ferdi Sambo menelepon Hendra Kurniawan karo Paminal dan Beni Ali karo Propos serta saksi Ari Cahya Nugraha alias Acai untuk datang ke rumah dinas Duren 3 nomor 46. Tidak berapa lama kemudian, sekitar pukul 19.40 waktu Indonesia Barat, jenazah korban Nofriansyah Yosua Huta Barat dilakukan evakuasi, di mana ada saksi Ahmad Sahrul Ramadan sebagai driver ambulan PT Bintang Medika mengawalnya dengan mengecek nadi bagian leher tangan sebelah kiri korban Yosua Huta Barat. Ternyata sudah meninggal dunia. Setelah itu jenazah korban Nofriansyah Yosua Huta Barat dimasukkan ke dalam kantong jenazah, lalu diangkat menggunakan tandu menuju ke dalam mobil ambulan jenis minibus merek Daihatsu Grand Max warna putih nomor polisi B1069 melalui pintu samping menuju garasi mobil, dan ambulan langsung berangkat menuju ke rumah sakit Polri Kramat Jati yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, dan tiba di rumah sakit pada sekitar pukul 19.52 waktu Indonesia Barat. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2002 sekitar pukul 22, sepulangnya saksi Ferdi Sambo menemui pimpinan bersama dengan Hendri Kurniawan dan Beni Ali, mereka kembali ke lantai 3 ruang pemeriksaan Provos menemui saksi Richard Elisir dan saksi Ricky Rizal Wibowo serta saksi Kuat Ma'ruf yang telah menunggu di tempat tersebut. Kemudian mereka sepakat terhadap apa yang mereka skenariokan atas terbunuhnya korban Yosua Huta Barat,
dan harus sependapat dan satu pikiran. Demikian pula Hendra Kurniawan dan Benny Ali. Selanjutnya Verdi Sambo menyampaikan, "Ini harga diri. Percuma aku punya jabatan dan pangkat bintang 2. Kalau harkat dan martabat serta kehormatan keluarga hancur karena kelakuan Yosua. Mohon rekan-rekan untuk masalah ini diproses apa adanya sesuai peristiwa di tempat kejadian perkara." Lalu saksi Verdi Sambo juga menyampaikan, keterangan saksi dan barang bukti diamankan. Tidak hanya itu, saksi Verdi Sambo berpesan untuk peristiwa di Magelang tidak usah dipertanyakan. Kita sepakat, kita berangkat mulai dari peristiwa di rumah dinas Duren 3 saja. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2022, saksi Verdi Sambo kembali melakukan cara-cara licik dengan meminta terdakwa Putri Candrawati selaku istri Verdi Sambo agar membuat laporan polisi nomor LP B1630 SPKT Polres Metro Jakarta Selatan Polda Metro Jaya tanggal 9 Juli 2002 atas nama pelapor Putri Candrawati dan terlapor atas nama Nofriansah Yosua Huta Barat. Saat itu terdakwa Putri Candrawati langsung memberikan keterangan yang dituangkan secara tertulis sebagai pelapor garis miring korban dengan keterangan peristiwa pelecehan di Duren 3 nomor 46 yang dilakukan oleh Yosua Huta Barat pada terdakwa Putri Candrawati. Padahal diketahuinya keterangan tersebut merupakan keterangan yang tidak benar. Kemudian pada 10 Juli 2022, saksi Verdi Sambo berada di ruang kerja rumah Jalan Saguling 3 nomor 29 dengan menggunakan walkie-talkie memanggil saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer dan saksi Kuat Ma'ruf untuk naik ke lantai 2. Kemudian secara bersamaan saksi Richard Eliezer, Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf datang ke lantai 2 untuk menemui Verdi Sambo yang saat itu sedang bersama Putri, yang saat itu sedang bersama terdakwa Putri Candrawati. Kemudian saksi Riki Rizal, saksi Richard, dan saksi Kuat Ma'ruf duduk di hadapan Verdi Sambo dan terdakwa Putri Candrawati. Kemudian Verdi Sambo memberikan amplop warna putih yang berisikan mata uang asing, yaitu dolar, pada Riki Rizal dan saksi Kuat Ma'ruf dengan nilai masing-masing 500 juta rupiah. Sedangkan untuk saksi Richard Eliezer dengan nilai 1 miliar rupiah. Dan amplop yang berisikan uang tersebut diambil kembali oleh Verdi Sambo dengan janji akan diserahkan pada bulan Agustus 2022 apabila kondisi sudah aman. Saksi Verdi Sambo kemudian memberikan handphone merek iPhone 13 Pro Max sebagai hadiah untuk mengganti handphone lama yang telah dirusak atau dihilangkan agar jejak komunikasi peristiwa terlampasnya korban nyawa Yosua Huta Barat tidak terdeteksi. Bahwa akibat perbuatan terdakwa Putri Candrawati bersama-sama dengan saksi Verdi Sambo, saksi Richard Eliezer dan Riki Rizal Wibowo dan juga saksi Kuat Ma'ruf mengakibatkan korban Nofriansah Yosua Huta Barat mengalami kematian. Hal mana sesuai dengan visum et repertum tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Farah P. Karau SPFM dan Dr. Asri M. Pralebda SPFM, dokter spesialis forensik dan mediko legal pada Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1
Pusdokkes Polri Jakarta. Selanjutnya, pada tanggal 27 Juli 2002 sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang pulasaran jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar, Muaro Jambi, telah dilakukan pemeriksaan luar jenazah korban Nofriansyah sebagai tindak lanjut terbongkarnya kasus ini, di mana dari hasil di rumah sakit yang ditandatangani oleh Profesor Dr. Agus Purwadianto, Profesor Dr. Ahmad Budianto, Profesor Dr. Dedi Afandi tersebut, disimpulkan pada pemeriksaan mayat laki-laki usia 27 tahun yang telah dikubur dengan peti dan telah dilakukan bedah mayat serta pengawetan jenazah selama 17 hari dan sudah dalam keadaan membusuk sebagian. Ini ditemukan 5 luka tembak masuk masing-masing terdapat di kepala bagian belakang, sisi kiri, bibir bawah, puncak bahu kanan, dan sisi kanan, dan lengan bawah tangan kiri sisi belakang. Serta 4 luka tembak keluar masing-masing terdapat di puncak hidung sisi kanan, leher sisi kanan, lengan atas kanan, dan pergelangan tangan kiri sisi depan sebagai akibat kekerasan senjata api. Selanjutnya tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya selain sebagaimana tersebut di atas. Perbuatan yang dilakukan oleh Putri Chandrawati tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Dakwaan subsidiar, bahwa dalam dakwaan subsidiar ini kejadiannya sama seperti pada dakwaan primer, dengan beda bahwa untuk dakwaan subsidiar ini terdakwa Putri Chandrawati didakwa dengan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Saya teruskan. Membaca surat tuntutan jaksa penuntut umum nomor rek perkara nomor PDM /datar 246 /CKT/SL /10/2022 tertanggal 18 Januari 2023 terhadap terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Putri Chandrawati terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 8 tahun. 3. Menyatakan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti dinyatakan sebagaimana petitum tuntutan. 4. Menetapkan supaya terdakwa Putri Chandrawati dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka kami tetap memohon kiranya putusan terhadap diri terdakwa yang seadil-adilnya. Memperhatikan pembelaan terdakwa Putri Chandrawati yang pada pokoknya ia menyesali perbuatannya dan merasa gagal sebagai seorang ibu dalam mengasuh anak-anaknya. Terdakwa ingin tetap berkumpul dengan anak-anaknya dan melindungi anak-anaknya yang terkena perkara ini menjadi sangat menderita. Terdakwa akan memperbaiki dirinya dan oleh karena itu mohon putusan yang seadil-adilnya. Memperhatikan pembelaan penasihat hukum terdakwa di persidangan yang pada pokoknya berpendapat
bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum dalam dakwaan primer melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP maupun dakwaan subsidiar melanggar pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan atau dilepas dari tuntutan hukum penuntut umum dan nama baik terdakwa direhabilitasi. Membaca putusan salinan resmi putusan selah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 26 Oktober 2022 nomor 797 pada PIT B garis miring 2022 garis miring PN Jakarta Selatan yang amarnya sebagai berikut. Menolak eksepsi tim penasihat hukum terdakwa, menetapkan pemeriksaan perkara nomor 797 garis miring PIT B garis miring 2022 garis miring PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Putri Candrawati dilanjutkan. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir. Membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 April 2033 nomor 797 PIT B garis miring 2022 garis miring PN Jakarta Selatan yang amarnya sebagai berikut. Menyatakan terdakwa Putri Candrawati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Candrawati dengan pidana penjara selama 20 tahun. 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap berada tahanan. 5. Menyatakan barang bukti berupa yaitu dengan huruf A sampai H di antara lain terdiri dari penetapan izin sita, flash disk, decoder CCTV, dokumen-dokumen surat lainnya dikembalikan kepada jaksa penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain. Membebani terdakwa Putri Candrawati membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Membaca akta permintaan banding tanggal 16 Februari 2023 nomor 14 garis miring akta .pit garis miring 2023 PN Jakarta Selatan yang dibuat oleh Edi Sangapta Sino Haji SMH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa penasihat hukum terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 Februari 2023 nomor 797 PIT B garis miring 2022 PN Jakarta Selatan dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada penuntut umum pada tanggal 17 Februari 2023. Membaca akta permintaan banding tanggal 16 Februari nomor 14 garis miring akta .pit garis miring 2022 PN Jakarta Selatan yang dibuat oleh Edi Sanganta Sino Haji SMH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa penuntut umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 Februari 2023 nomor 797 garis miring PIT B garis miring 2022 garis miring PN Jakarta Selatan dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada penasihat hukum terdakwa pada tanggal 21 Februari 2023. Membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara nomor 797 garis miring PIT B garis miring 2022 PN Jakarta Selatan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding berdasarkan relas pemberitahuan tersebut masing-masing pada tanggal 22 Februari 2023 yang selanjutnya kepada penasihat hukum terdakwa dan penuntut umum selama 7 hari terhitung sejak diterima relas pemberitahuan ini. Menimbang bahwa penasihat hukum terdakwa telah menyerahkan memori banding tanggal 3 Maret 2023 dan telah diterima di Kepanitiaan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 3 Maret 2023 dan kontra memori banding terhadap memori banding penuntut umum tertanggal 3 Maret 2023. Menimbang bahwa penuntut umum telah menyerahkan memori banding tanggal 27 Februari 2023 dan telah diterima di Kepanitiaan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 28 Februari 2023 dan kontra memori banding terhadap memori banding penasihat hukum terdakwa tertanggal 17
Maret 2023. Menimbang Bapak Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 797/PIT/B/2022 PN Jakarta Selatan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 13 Februari dengan dihadiri oleh terdakwa dengan didamping oleh penasihat hukumnya dan jaksa penuntut umum, kemudian penasihat hukum terdakwa pada tanggal 16 Februari dan penuntut umum pada tanggal 16 Februari telah menyatakan banding. Maka pernyataan permintaan banding dari penasihat hukum terdakwa dan penasihat penuntut umum telah diajukan dengan tenggang waktu yang ditentukan pasal 67 junto 2 pasal 233 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal karena dapat diterima. Menimbang bahwa penasihat hukum terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan 12 keberatan atas putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang setelah diringkas oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada pokoknya sebagai berikut. 1. Majelis Hakim tingkat pertama dalam memeriksa perkara ini telah berlaku sewenang-wenang dalam memeriksa dan memutus perkara karena telah mengesampingkan bukti-bukti dan alat bukti yang diperoleh dengan metode scientific evidence tanpa dasar yang kuat dan melanggar pasal 183 KUHP karena hanya menggunakan dalih keyakinan hakim tanpa didasari alat bukti yang cukup dalam mengambil kesimpulan dalam perkara ini. 2. Majelis Hakim tingkat pertama melanggar prinsip unus testis nullus testis dan pasal 185 ayat 2 KUHP serta hanya menggunakan keterangan saksi Richard Elisher Pudihang Lumiu yang berdiri sendiri dan tidak bersesuaian dengan alat bukti lainnya. Dan Majelis Hakim telah keliru menyimpulkan bahwa terdakwa telah menceritakan hal yang menyesatkan pada suaminya Verdi Sambo, sehingga keliru pula pendapat bahwa motif perkara ini tidak wajib dibuktikan. 3. Majelis Hakim tingkat pertama telah menggunakan alat bukti yang diperoleh secara melawan hukum dan keliru dalam mengkualifikasi peran terdakwa sehingga menjatuhkan putusan yang unfair karena desakan publik, sehingga putusan yang dijatuhkan melampaui tuntutan penuntut umum ultra petita dan kurang memberikan pertimbangan yang cukup on voldoende kemudian. 4. Majelis Hakim tingkat pertama tidak tepat mempertimbangkan pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 KUHP dan menyebabkan terjadinya disparitas dalam pemidanaan terhadap diri terdakwa karena tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa. Menimbang bahwa terhadap keberatan penasihat hukum terdakwa yang pertama tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah menjalankan proses persidangan sesuai KUHP. Due process of law juga telah diterapkan dengan seimbang dengan memberi hak yang sama pada penuntut umum maupun penasihat hukum terdakwa. Sedangkan alat-alat bukti yang dipergunakan juga telah sesuai dengan pasal 183 KUHP, termasuk bukti-bukti rekaman CCTV, bukti-bukti balistik, dan reka ulang kejadian di tempat terjadinya perkara yang semuanya telah mempunyai nilai yang dapat meyakinkan Majelis Hakim tingkat pertama untuk memutus perkara ini. Menimbang bahwa keberatan kedua penasihat hukum terdakwa dalam memutus perkara ini hanya berdasarkan keterangan saksi-saksi unus testis nullus testis. Pendapat ini tidaklah tepat oleh karena Majelis Hakim tingkat pertama di samping keterangan saksi Richard Elisher sebagai justice collaborator juga telah mendengar banyak saksi yang lain termasuk saksi-saksi yang ada di Rumah Magelang seperti Wat Ma'ruf, Ricky Rizal, dan Susi yang kesemuanya dapat menjadikan jelas permasalahannya di Rumah Magelang setelah saksi Richard Elisher Pudihang Lumiu
menerangkan kejadian di Magelang secara jujur dan terbuka pada majelis hakim tingkat pertama. Demikian juga kejadian di Jakarta, sehingga majelis hakim telah mendapatkan keyakinan beyond reasonable doubt bahwa pembanding terdakwa telah terbukti dengan sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum dalam dakwaan primernya. Menimbang bahwa dakwaan penuntut umum yang pertama primer melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya antara lain: 1. Unsur barang siapa, 2. Unsur dengan sengaja, 3. Unsur menghilangkan nyawa orang lain. Sementara pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, mereka yang dapat digolongkan sebagai pelaku tindak pidana adalah: 1. Pelaku pleger, 2. Yang menyuruh melakukan don pleger, dan 3. Yang turut serta melakukan pleger. Menimbang bahwa semua unsur-unsur dalam dakwaan primer penuntut umum tersebut telah dipertimbangkan terbukti semua oleh majelis hakim tingkat pertama. Sedangkan mengenai motif yang tidak terungkap di persidangan, karena memang motif hanya diperlukan dalam proses persidangan, tapi tidak perlu dibuktikan. Permasalahan yang penting adalah telah adanya kejadian atau peristiwanya, dan peristiwa atau kejadian tersebut yang harus dibuktikan. Namun sangat disayangkan terdakwa Putri Candrawati telah membuat cerita yang menyesatkan sedemikian rupa yang menyebabkan suaminya Ferdi Sambo sangat marah, dan terdakwalah yang memicu Ferdi Sambo membuat perencanaan pembunuhan terhadap korban Yosua Huta Barat. Hal mana membuktikan turut sertanya terdakwa Putri Candrawati dalam perkara ini. Menimbang bahwa keberatan penasihat hukum terdakwa yang ketiga dipertimbangkan bersama-sama dengan keberatan keempat tentang terjadinya kekeliruan mengkualifikasi yang dilakukan pembanding terdakwa di Rumah Magelang, dan adanya disparitas dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa serta terdakwa-terdakwa lain dalam perkara terpisah, yaitu Ferdi Sambo, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal, di mana keempat terdakwa tersebut telah dijatuhi pidana melebihi tuntutan pidana penuntut umum. Menimbang bahwa keberatan ketika penasihat hukum terdakwa terkait majelis hakim telah memutus dengan hukuman yang lebih berat dari tuntutan hukum penuntut umum, serta tidak adanya hal-hal yang meringankan dalam putusan majelis hakim. Di samping itu majelis hakim juga telah menggunakan alat bukti secara melawan hukum, juga salah mengkualifikasi terdakwa yang akhirnya terdakwa dijatuhi hukuman yang melebihi tuntutan hukuman penuntut umum. Hal ini dapat dijelaskan bahwa ultra petita adalah istilah hukum dalam hukum privat, sedangkan perkara ini adalah ranah hukum publik, dan undang-undang membenarkan adanya hukuman yang lebih berat daripada tuntutan hukum penuntut umum. Sedangkan dalam penjatuhan pidana yang sifatnya maksimal, khususnya pada dakwaan primer pasal 340 KUHP ini, tidak terdapat hal-hal yang meringankan pada diri pembanding terdakwa, karena pada diri pembanding terdakwa inilah yang menjadi pemicu awal terjadinya tindak pidana dalam perkara akuo. Menimbang bahwa yang terkait dengan putusan yang lebih berat daripada tuntutan hukum penuntut umum, sebenarnya hal ini merupakan hal yang lumrah, karena terhadap setiap tuntutan penuntut umum, majelis hakim dapat mengambil sikap berupa dijatuhkan hukuman lebih ringan, dijatuhkan hukuman yang sama, atau dijatuhkan hukuman lebih berat dari tuntutan hukuman penuntut umum. Bahkan majelis hakim dapat menjatuhkan hukuman berupa lepas dari tuntutan penuntut umum apabila tindak pidana yang dilakukan terbukti di persidangan, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana. Atau bahkan majelis hakim dapat membebaskan seorang terdakwa dari tuntutan penuntut umum apabila tindak pidana atau perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa
tidak terbukti di persidangan sebagaimana diatur dalam pasal 191 KUHP. Sedangkan dalam perkara akuo, pembanding dalam ini terdakwa telah menjadi pemicu terjadinya perkara ini. Pembanding terdakwa tidak mencegah perbuatan yang akan dilakukan oleh suaminya Verdi Sambo atau setidak-tidaknya mengingatkan untuk tidak melakukan perbuatan keji terhadap korban Yosua Huta Barat. Bahkan pembanding terdakwa atas suruhan Verdi Sambo malahan membuat laporan palsu tentang pelecehan terhadap dirinya ke Polres Jakarta Selatan setelah terbunuhnya Yosua Huta Barat. Menimbang bahwa pasal yang didakwakan kepada terdakwa Putri Chandrawati primer adalah pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang ancaman pidananya antara lain 1. Hukuman mati, 2. Hukuman seumur hidup, dan ketiga hukuman penjara maksimal 20 tahun. Dan oleh Majelis Hakim tingkat pertama memilih menjatuhkan pidana penjara selama 20 tahun, yang berarti pembanding atau terdakwa masih dapat memperbaiki dirinya selama dalam pembinaan di lembaga pemasyarakatan yang pada akhirnya masih akan dapat berkumpul dengan anak-anaknya seperti yang diinginkan pembanding terdakwa dalam pembelaannya. Hal ini apabila pembinaan terhadap terdakwa telah selesai. Menimbang bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut disetujui oleh Pengadilan Tinggi bukan karena desakan publik, akan tetapi karena Majelis Hakim telah dapat menyerap pendapat publik, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, pendapat sahabat pengadilan, sebagaimana video pasal 5 ayat 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, yang karenanya ini menjadi terbukanya kasus ini dan masyarakat umum menjadi tahu bahwa akibat perbuatan terdakwa dan terdakwa-terdakwa lainnya telah membuka aib adanya kerusakan dalam lembaga dan kesewenang-wenangan pejabat yang merusak nama lembaga penegak hukum yang seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat. Karena sebenarnya hukum itu ada untuk mensejahterakan masyarakat dan bukan sebaliknya digunakan untuk mencederai, untuk membohongi masyarakat. Menimbang bahwa penuntut umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa meskipun penuntut umum menuntut terdakwa dengan hukuman penjara 8 tahun, akan tetapi penuntut umum memohon agar putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama 20 tahun dikuatkan dengan alasan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama pada pokoknya telah mempunyai pendapat yang sama dengan penuntut umum bahwa terdakwa telah bukti bersalah melanggar dakwaan primer pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka memori banding dari pembanding penasihat hukum terdakwa harus dikesampingkan, sedangkan memori banding dari pembanding penuntut umum dapat dikabulkan. Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan cermat dan seksama berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang diajukan di persidangan, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 797/PT/2022 PN Jakarta Selatan tanggal 13 Februari 2023, ternyata Majelis Hakim tingkat pertama telah menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang semua unsur-unsurnya telah terpenuhi, maka pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini, dan terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum dalam dakwaan primer.
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 797/PIB/2022/PN Jakarta Selatan tanggal 13 Februari 2023 harus tetap dipertahankan dan karenanya harus pula dikuatkan. Menimbang bahwa mengenai penangkapan penahanan atas diri terdakwa sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP, maka lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dalam rumah tahanan negara haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 junto pasal 197 ayat 1 huruf 1 kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini. Mengingat pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undang lainnya yang bersangkutan mengadili menerima permintaan banding penasihat hukum terdakwa dan penuntut umum tersebut. 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 791/PIB/2022 PN Jakarta Selatan tanggal 13 Februari 2023 yang dimintakan banding tersebut. 3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. 4. Menetapkan lamanya terdakwa selama penangkapan dan penahanan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp5.000. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Senin tanggal 10 April tahun 2023 oleh kami, Dawid Supriyadi SHMH sebagai Hakim Ketua Majelis, Singgih Budi Prakoso SHMH, Haji Mulyanto SHMH, Abdul Fatah SHMH, dan Tony Pribadi SHMH masing-masing sebagai hakim anggota. Dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 oleh Hakim Ketua dan hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu Ina Iskantriana SHMH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanpa dihadiri oleh jaksa dan penasihat hukum terdakwa. Demikianlah putusan atas nama terdakwa Putri Candrawati telah selesai kami jatuhkan. Selanjutnya nanti berkas ini dengan putusan-putusannya akan dikirim ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana pihak-pihak yang berkepentingan, penuntut umum maupun penasihat hukum dapat mempergunakan hak-haknya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Persidangan perkara ini kami nyatakan selesai dan ditutup.
Ya baik pemirsa, baru saja Hakim Ketua Ewit Sutriyadi usai membacakan putusan banding yang diajukan oleh terdakwa Putri Chandrawati, di mana Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana Putri Chandrawati tetap dihukum 20 tahun penjara. Hal ini ditujukan atau dikuatkan dengan hal-hal yang tadi juga telah dikuatkan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana PC dinyatakan bersalah telah mengarang sebuah cerita hingga membuat terdakwa Ferdi Sambo marah dan melakukan pembunuhan berencana. Dan hal lainnya yang juga turut menguatkan dari putusan banding ini adalah di mana PC tidak memiliki upaya untuk mencegah suaminya melakukan pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat.